Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kebaktian kita mulai, marilah kita memasuki masa teduh. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Paskah keempat. Adamut Nepa ibadah hari ini adalah mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Kiranya ibadah ini menguatkan iman kita dan membuat kita kuat menjalani kehidupan setiap hari. Sehingga kesetiaan kita mengikuti Yesus Kristus selalu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sembah sujud
suci-suci untuk selamanya dinyanyikan Allah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Doa pengakuan dosa. Marilah kita mengaku akan segala dosa kita berdasarkan nas penuntun pengakuan dosa yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita nyatakan pengakuan dosa kita di dalam doa berdasarkan bacaan Mazmur dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Persembahkan
kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia mengendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi, yang merupakan berita anugerah dan sekaligus bacaan leksonari yang kedua, yang terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai yang ke-25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dendam dengan caci maki, tetapi ia menderita. Ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan yang terkasih, marilah kita bersatu hati di dalam berdoa, mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman. Kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan,
Dan sampai dengan detik ini, Engkau memperkenankan kami untuk berbakti kepadamu secara khusus, walaupun peribadatan kami masih harus kami lakukan dalam peribadatan rumah tangga atau keluarga. Kami yakin Engkau mengetahui keberadaan kami. Namun, satu tekad kami ya Tuhan, kami ingin selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami ingin selalu mendengar dan merasakan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan ini, sehingga nyatalah kehidupan kami boleh mempersaksikan Engkau di dalam karya nyata kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, hadirlah dan mampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini akan dibaca menurut Injil Yohanes. Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk ia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar dan melihat firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Mari sejenak kita bernostalgia
kita akan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Lami yang sudah lama tidak kita nyanyikan. Kidung Lami nomor 68. Kita nyanyikan bait yang pertama sampai keempat. Monggo. Ngemut-ngemut lan bernostalgia kalian Kidung Lami Kidung swidak wolu. Makasih untuk studi. Padahal kita merasakan ngendika menawi Kidung Lami itu langkung terus langkung pas wonten manah. Iya kita bimbing lan kita santun dipun bulan kalian yang 19 mungkin. Kidung saking kidung ingkang santun wonten ing mriku Kidung Lami. Nalika kidung menika wonten ewa-ewahan, wah lajeng raosipun kok tembung-tembungipun menika kirang wis rasa kuwi. Ning nggih menika sedaya kemahaman putra kita pribadi langsung datang panggilan Gusti Manji menika. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, isi dari Kidung Lami 68 yang baru saja ditanyai ini tadi sebenarnya mewakili dari kesaksian firman Tuhan dari Injil Yohanes 10 secara keseluruhan. Sebuah perumpamaan tentang karya Tuhan Yesus yang bagaikan seorang gembala yang baik. Memang sungguh menyenangkan dan menenteramkan hidup dalam penggembalaan seorang gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Ia selalu melindungi, memberi makan dan bahkan kehidupan yang berkelimpahan
bagi para domba-dombanya. Dalam hal melindungi domba dari serangan ancaman dan musuh, seorang gembala akan bertindak sebagai pintu yang memberi kenyamanan dan keamanan. Ia rela tidur di depan pintu kandang domba untuk melindungi domba-dombanya. Bahkan ia siap sedia untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan domba-dombanya. Seorang gembala yang baik juga sangat hafal nama-nama dan jumlah domba yang digembalakannya. Ia juga menuntun domba-dombanya ke padang gurun rumput yang hijau, supaya domba-dombanya kenyang, bahkan merasa berkelimpahan. Memang dirasa gambaran ini adalah gambaran yang sangat ideal untuk seorang gembala. Ya, bagaimana lagi yang digambarkan memang sesosok yang sangat ideal, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pertanyaan, mungkinkah ada orang yang bisa berkarya seperti gembala yang baik ini kan? Jelas tidak mungkin ada orang yang bisa menyamai karya Yesus. Lalu jika demikian, apakah domba-domba itu lalu dibiarkan saja untuk hanya selalu menikmati penggembalaan gembala yang baik itu tadi? Kenapa mesti susah-susah? Wong jadi domba itu sangat-sangat menyenangkan, nyaman kok. Semua akan dicukupi dan terlindungi oleh sang gembala yang baik. Ngapain berusaha meningkatkan taraf hidup sendiri untuk menjadi gembala? Dan inilah penyakit kita manusia yang maunya enak sendiri, hanya diam pasif saja sudah mendapatkan ini dan itu dari sang gembala yang baik. Pandangan ini akhirnya selalu kita untuk memandang teks bacaan Injil Yohanes 10 sebagai teks yang mati, karena hanya bicara tentang Yesus gembala yang baik, yang ideal. Hal ini akan semakin meninabuhkan kita sebagai umat untuk tetap merasa cukup menjadi domba saja. Tidak ada upaya untuk memperbaiki diri, sebab segala sesuatu telah dicukupi oleh sang gembala yang baik. Atau mungkin kita sering menimpangkan tugas panggilan sebagai gembala hanya kepada segelintir orang saja. Dan anehnya, segelintir orang yang sering disebut-sebut sebagai gembala biasanya dikenakan kepada pendeta. Nah, orang-orang yang disebut sebagai gembala ini anehnya justru menikmati dan bahkan merasa bangga disebut-sebut sebagai gembala, padahal hidupnya jauh dari hidup dari karya sang gembala yang baik itu. Namun daripada memperuncing pernyataan-pernyataan itu, coba marilah kita resapi bersama-sama. Apakah yang semestinya kita lakukan dalam hidup ini sebagai domba yang telah menerima kebaikan yang amat sangat, kelimpahan
gembala yang baik. Apa yang harus kita lakukan? Saya yakin bagi setiap kita orang-orang percaya, pastilah kita akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada-Nya. Ucapan syukur dan terima kasih kita itu kita wujudkan dalam upaya kita. Baru secara hakikat kita masih disebut sebagai domba, karena gembala yang baik itu hanya Tuhan Yesus saja. Tetapi hidup kita ini sebagai domba harus selalu terarah dan meneladani kepada Sang Gembala yang baik. Memang untuk menjadi sempurna seperti Dia Gembala yang baik, domba-domba ini jelas tidak bisa. Namun panggilan Sang Gembala adalah agar domba-dombanya dapat menjadi gembala bagi dirinya sendiri dan bagi yang lainnya. Sungguh sukacitanya Sang Gembala jikalau setiap domba-dombanya dapat menggembalakan dirinya sendiri dan yang lainnya. Dan inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi kita semua orang-orang percaya, agar kita tidak hanya hanyut dalam kenikmatan dan kenyamanan karena kebaikan Sang Gembala yang baik, tetapi lebih dari itu kita dikehendakinya untuk berusaha menjadi gembala bagi diri kita dan bagi orang lain. Cara berpikir dan cara hidup seperti ini pasti akan menuntun hidup orang percaya pada sebuah kesaksian yang luar biasa. Sama seperti pola hidup jemaat pertama yang disaksikan dalam Kisah Para Rasul dalam bahasa kita tadi. Mereka hidup dalam penggembalaan diri masing-masing dan bahkan saling menggembalakan sehingga tidak ada yang merasa terabaikan dan kekurangan. Semua berlomba-lomba dalam tanda kutip untuk menjadi gembala yang melindungi, menolong, menopang dan memberi. Cara hidup seperti ini menjadi daya tarik yang luar biasa, menjadi kesaksian yang luar biasa yang boleh dilihat oleh orang di zaman itu, sehingga banyak orang-orang di sekitar orang-orang Kristen perdana waktu itu menjadi tertarik untuk mengikuti jalan hidup kekristenan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, anak-anak yang saya cintai, sama seperti pola hidup jemaat pertama yang disaksikan dalam Kisah Para Rasul itu tadi, mereka hidup dalam penggembalaan diri masing-masing dan bahkan saling menggembalakan. Kita pun sekarang juga dipanggil untuk mempersaksikan karya Allah dalam karya kita sebagai pengikut-pengikut Kristus melalui kehidupan sehari-hari kita. Terlebih dalam situasi-situasi sulit seperti sekarang ini, panggilan untuk mempersaksikan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari masih sangat up to date, sangat dibutuhkan. Di saat banyak orang semakin merasa prihatin akan masih merebaknya virus
corona, di saat banyak orang merasa terluka karena kehidupan dan pekerjaannya terdampak pandemi corona, di saat banyak orang merasa menderita karena merasa ditolak atau dikucilkan oleh yang lainnya saat dirinya terpapar virus corona atau keluarganya terpapar virus corona. Di saat banyak orang sudah kehilangan sikap teposiro satu dengan yang lain, sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita ini tetap dipanggil untuk menjadi gembala bagi diri kita, agar tidak hanya dengan perasaan-perasaan seperti orang-orang yang lain yang justru digulung oleh perasaan-perasaan penderitaan, terluka, terhanyut dalam penderitaan, sehingga seakan dunia ini gelap, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan isinya hidup ini hanya geresak, geresuh, bahkan mengumpat yang lainnya. Dan saat ini kita sudah dipanggil untuk bisa menggembalakan saudara-saudara kita yang lain, agar mereka yang merasa dikucilkan, merasa masih dalam keprihatinan, merasa tertolak, merasa tersakiti, terluka, menderita dan lain sebagainya, boleh merasakan kenyamanan, ketentraman saat kita sebagai gereja hadir bersama-sama dengan mereka. Saya yakin di antara kita sebagai gereja ini sebenarnya juga tidak ada yang tidak terluka. Kita semua saat ini juga terluka, tapi sama dengan sebuah judul dari buku yang sangat menarik milik Henry Nouwen, yang terluka, yang menyembuhkan. Kita pun semua gereja Tuhan, warga gereja ini juga sedang terluka, tetapi justru kita yang terluka ini apabila mau dipanggil mempersaksikan Allah melalui penggembalaan yang kita lakukan dengan pendekatan, dengan pendampingan, dan mau memahami yang lain, maka kita yang terluka akan merasa terobati. Demikian pula saudara-saudara kita yang lainnya yang ada di sekitar kita yang juga sedang merasa terluka, pasti akan merasa tersembuhkan karena perhatian, karena pendampingan dan kenyamanan yang kita berikan. Ya, sebisa kita lah sebagai gereja Tuhan yang telah diberi kelimpahan oleh Sang Gembala yang baik, marilah kita nyatakan karya Allah melalui apa yang kita bisa untuk saudara-saudara kita yang sedang terluka saat ini. Tuhan pasti memampukan dan memberkati setiap upaya baik. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Dan bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan
sepanjang abad kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menyatukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Murah. Sungguh Tuhan, kami senantiasa boleh merasakan kemurahan-Mu manakala kami merasa-rasakan kehidupan ini. Karena sungguh Engkau memberikan kelimpahan dalam kehidupan kami, walaupun kami manusia ini seringkali merasa terbatas. Namun kami yakin Tuhan, Engkau boleh meneguhkan dan menguatkan setiap kami untuk turut serta dalam karya-karya pemulihan-Mu bagi dunia ini, sehingga dunia ini kembali indah seperti sedia kala. Terlebih seperti saat-saat ini Tuhan, Engkau sebenarnya juga memanggil kami semua untuk mempersaksikan karya-Mu yang agung sebagai gembala yang sejati bagi umat manusia. Kami pun gereja Tuhan Engkau panggil untuk menjadi gembala yang baik. Gembala bagi diri kami maupun gembala bagi sesama kami, terlebih bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirundung kedukaan karena berbagai macam hal yang sedang ditimpanya. Terkhusus Tuhan kami berdoa untuk keluarga Bapak Subagri yang baru saja harus kehilangan dan berpisah untuk selamanya dengan putra yang dikasihinya. Saudara kami Paton yang telah Engkau panggil mendahului kami semua. Tuhan, berkatilah dan kuatkanlah keluarga Bapak Subagri, sehingga keluarga ini akan tetap dapat melanjutkan karya-karya Tuhan bersama-sama dengan kami dalam pemulihan perasaan-perasaan mereka. Demikian pula untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang saat ini juga sedang bergumul Tuhan. Terkhusus kami berdoa bagi pergumulan saudara-saudara kami yang merasa kehilangan pekerjaan, mata pencaharian, karena semakin merebaknya virus corona yang belum terbendung. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan dan pengharapan yang indah kepada saudara-saudara kami ini, sehingga mereka dikuatkan untuk tetap dapat bangkit menjalani kehidupan ini dengan kreativitas yang mereka miliki, sehingga mereka dapat bertahan hidup dengan baik bersama-sama dengan kami semua. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat-saat ini
justru sedang terpapar oleh virus corona. Mereka menderita sakit dan mereka harus dikarantina. Mereka harus berjuang untuk mengatasi sakit penyakit karena virus corona ini. Kami berdoa, Tuhan menguatkan hati mereka, menghibur hati mereka, supaya hati mereka tetap terjaga dalam sukacita. Karena kesukacitaan pemberianmu, itulah imun yang sejati bagi tubuh mereka. Demikian pula kaum keluarganya yang seringkali merasa tertolak hidup di tengah-tengah masyarakat, yang saat-saat ini sedang terjangkiti pola hidup yang jauh dari tepos liro, tidak mau memahami dan mengerti apa yang dialami oleh keluarga-keluarga saudara kami yang terpapar virus corona. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga ini pula, supaya Tuhan juga menguatkan mereka, supaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka. Mereka tidak akan patah semangat, tetapi mereka selalu dihibur dan mereka selalu dikuatkan untuk menjalani kehidupan, bahkan panggilan-Mu, supaya mereka dapat menggembalakan diri mereka masing-masing. Dan bahkan melalui luka-luka yang mereka derita, justru mereka akan dapat menjadi gembala yang baik bagi yang lainnya. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, yang pada kesempatan seperti sekarang ini juga merasa terluka karena berbagai macam hal yang harus kami setting ulang, kami programkan ulang. Bahkan dalam kerangka penggembalaan dan pendampingan bagi jemaat dan bagi masyarakat. Tuhan, kami mohon kepadamu untuk dapat tetap berada di jalan yang benar. Karena kami yakin Tuhan sendiri yang akan menuntun kami. Akhirnya sebagai bangsa dan negara, kami berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan, kiranya Engkau segera campur tangan dan pulih menghentikan penyebaran virus corona ini. Kami yakin Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau tidak kurang kuasa dari kekuasaan virus corona. Maka nyatakanlah belas kasih-Mu Tuhan kepada bangsa dan negara kami, terlebih bagi dunia yang sedang dilanda pandemi corona ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami doamu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus, seterusnya
suci Engkau, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Mari kita haturkan persembahan kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa di surga, puji sembah syukur kami haturkan di hadirat Tuhan Allah. Sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Engkau mampukan kami menghaturkan persembahan yang merupakan sebagian kecil dari rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan yang kami haturkan. Tuhan, di kemudian hari, kiranya Engkau selalu kuatkan kami untuk mempersembahkan yang lebih lagi. Tuhan, juga kuatkan kami untuk mempersembahkan tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan, atas kekuatan yang Kau berikan kepada kami untuk menghaturkan persembahan. Tuhan, kami mohon ampun apabila di dalam kami menghaturkan persembahan ada dosa, ada salah, kiranya Tuhan ampuni. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri hikmat, kejujuran, kepandaian, sehingga di dalam pengelolaannya sesuai dengan yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Puji syukur kami naikkan di hadirat Tuhan Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menerima pengutusan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Dan marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing untuk mempersaksikan kasih Allah dalam karya nyata di kehidupan kita masing-masing. Karena itu terimalah berkat Tuhan demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Syukur kepada Allah.